Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kami dari kelompok 2 akan membahas konsep dasar hukum pemerintahan desa dan kelurahan serta penyelenggaraan hukum pemerintahan desa. Topik ini penting karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Jika pemerintahan desa berjalan dengan baik, otomatis pembangunan nasional akan berjalan lebih cepat. Menurut saya, memahami hukum pemerintahan desa tidak hanya bermanfaat bagi aparat desa, akan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat agar bisa mengawasi langsung berjalannya pemerintahan desa ini. Dengan demikian, demokrasi pemerintahan desa berjalan dengan benar-benar hidup atau dengan sangat baik. Definisi desa dan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangannya untuk mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadatnya. Sementara kelurahan adalah wilayah administratif yang dipimpin lurah sebagai perangkat daerah, sehingga kewenangannya lebih terbatas dibandingkan dengan desa. Contohnya, banyak desa di Indonesia masih mempertahankan pengelolaan tanah adat, sementara kelurahan tidak memiliki kewenangan seperti itu. Menurut saya, perbedaan ini membuktikan bahwa desa memiliki kemandirian lebih besar, sedangkan kelurahan lebih bergantung pada kebijakan pemerintah daerahnya. Dasar hukum pemerintahan desa itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2, yang dimana itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara khusus itu mengatur kewenangan, keuangan, hingga pembangunan desa. Sedangkan kelurahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuan penyelenggaraan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Sejak tahun 2015, pemerintah menyalurkan dana desa yang dipakai untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas kesehatan. Hasilnya, banyak desa yang menjadi lebih maju. Namun menurut saya, pembangunan fisik saja tidak cukup. Desa juga perlu fokus pada pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui pelatihan UMKM atau pertanian, agar desa benar-benar mandiri secara ekonomi. Struktur pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa atau BPD. Kepala desa memimpin jalannya pemerintahan, perangkat desa membantu menjalankan tugas teknis, dan BPD berfungsi sebagai menampung aspirasi serta mengawasi kinerja kepala desa. Contohnya, di sebuah desa di Jawa Tengah, BPD menolak laporan pertanggungjawaban kepala desa karena dianggap tidak transparan. Kemudian, kejadian ini menunjukkan peran BPD sangatlah penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Jadi, menurut saya, tanpa BPD yang kuat, kekuasaan kepala desa bisa terlalu besar dan rentan disalahgunakan. Meski aturan sudah jelas, praktik pemerintahan desa sering menghadapi masalah, salah satunya penyalahgunaan dana desa. Contoh kasusnya terjadi di Sumedang, Jawa Barat pada tahun 2022. Seorang kepala desa terbukti menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dengan membuat laporan fiktif. Menurut saya, kasus seperti ini bukan hanya karena faktor individu saja, tapi juga karena lemahnya sistem pengawasan internal di desa. Ini membuktikan bahwa aturan hukum saja tidak cukup tanpa pelaksanaan yang jujur dan transparan. Jika kita analisis, masalah utama di desa adalah kapasitas aparatur yang masih rendah, minimnya transparansi, dan lemahnya pengawasan. Solusinya, pertama, aparatur desa harus mendapat pelatihan manajemen keuangan dan hukum administrasi. Yang kedua, pengawasan perlu diperkuat melalui peran aktif BPD dan masyarakat. Yang ketiga, desa bisa menggunakan teknologi. Contohnya, beberapa desa di Jawa Timur sudah menggunakan aplikasi Skeudus untuk mencapai keuangan desa, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi secara terbuka. Menurut saya, digitalisasi seperti ini adalah cara efektif untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan. Jadi kesimpulannya adalah, hukum pemerintahan desa memberikan dasar yang jelas untuk membangun desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Walaupun masih ada tantangan, masalah tersebut bisa diatasi dengan pengawasan yang kuat, aparatur yang kompeten, dan partisipasi masyarakat tentunya. Menurut saya juga, jika desa dikelola secara transparan dan adil, maka pembangunan nasional akan lebih cepat tercapai, karena desa adalah fondasi dari suatu negara. Mungkin terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum.